Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang soal ekuivalen. Yang pertama ada soal, yaitu tentukan kalimat yang ekuivalen dengan pernyataan berikut. Jika Pak Tony datang, maka semua siswa senang. Ekuivalensi yang sesuai adalah pernyataan ini berbentuk jika P maka jika Pak Tony datang sebagai P, maka semua siswa senang sebagai Q. Jika P maka Q ekuivalen dengan lingkaran Q maka lingkaran P. Jadi jawabannya adalah jika semua siswa tidak senang, maka Pak Tony tidak datang. Soal yang kedua yaitu tentukan apakah kedua persamaan berikut ekuivalen. Yang pertama 2x tambah 4 sama dengan 8, kedua x tambah 2 sama dengan 4. Kita tentukan dulu apakah kedua persamaan ini ekuivalen. Dua persamaan disebut ekuivalen jika keduanya memiliki penyelesaian yang sama. Kita hitung dulu persamaan 1. 2x tambah 4 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 kurang 4 karena 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung persamaan 2. X sama 2 sama dengan 4, kita tinggal rupas 4 kurang 2. X sama dengan 2. Kita analisis ekuivalen. Dua persamaan disebut ekuivalen jika keduanya menghasilkan penyelesaian yang sama. Dalam kasus ini, kedua persamaan memiliki penyelesaian yang sama, yaitu x sama 2. Jawabannya adalah 2x tambah 4 sama dengan 8 dan x tambah 2 sama dengan 4 adalah ekuivalen. Itu saja yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal hukum de Morgan. Di sini ada soal, di sebuah sekolah terdapat dua aturan untuk dapat masuk ke kelas tambahan. Yang pertama, seorang siswa harus mendapatkan nilai lebih dari 75 di pelajaran matematika. Yang kedua, seorang siswa harus mendapatkan nilai lebih dari 70 di pelajaran fisika. Tentukan negasi pernyataan tersebut menggunakan hukum de Morgan. Pernyataan ini berbentuk jika P maka Q. Siswa mendapat nilai lebih dari 70 di matematika sebagai P, siswa mendapat nilai lebih dari 70 di fisika sebagai Q. Dengan menggunakan hukum de Morgan, kita bisa mengubah negasi ini. Apakah teman-teman ingat hukum de Morgan itu apa? Hukum de Morgan digunakan untuk mengubah bentuk negasi dari pernyataan. Dalam hal ini, pernyataan semula mengandung dan diubah menjadi atau. Di sini kita menggunakan rumus konjungsi. Negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Jadi negasinya adalah siswa mendapat nilai tidak lebih dari 75 di matematika atau tidak lebih dari 70 di fisika. Saja pembahasan kali ini. Selanjutnya aku akan membahas tentang soal kuantifikasi universal. Di sini ada soal, misalkan P dalam kurung X menyatakan X adalah bilangan genap. Jika kita menyatakan setiap bilangan bulat adalah bilangan genap atau ganjil, maka bentuk kuantifikasi universal dari pernyataan tersebut adalah, apakah teman-teman ingat simbol dari kuantifikasi? Kuantifikasi ini sering dilambangkan dengan simbol seperti yang digambar ini, yang dibaca sebagai untuk semua atau untuk setiap. X berarti untuk setiap X. P dalam kurung X berarti X adalah bilangan genap. Q
Q dalam kurung X, berarti X adalah bilangan ganjil. Maka pernyataan setiap bilangan bulat X adalah bilangan genap atau ganjil dapat ditulis sebagai seperti di gambar ini ya. Yang berarti untuk setiap bilangan bulat X, X adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Itu saja pembahasan kali ini. Nah, soal nomor 1. Jadi guru memberikan tugas ujian kepada murid-muridnya. Guru bertanya, jika murid-muridnya belajar, maka hasilnya memuaskan. Nah, tetapi jika murid-muridnya tidak belajar, tetap akan hasilnya memuaskan. Tuliskan proposi tersebut dalam bentuk logika berikut. Nah, jadi ini pernyataan ini apakah merupakan tautologi? Buatlah tabel kebenaran untuk menentukan apakah proposi tersebut merupakan tautologi. Nah, ini jika P maka Q atau negasi P maka Q merupakan tautologi. Nah, oke, jadi kita bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa di akhir kolom tersebut ini selalu benar. Nah, maka ini merupakan tautologi. Gimana caranya? Jadi pertama kita cari dulu kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut, di mana ini terdapat pernyataan jika P maka Q atau negasi P, atau jika negasi P maka Q. Nah, jadi sebelumnya kita ketahui jika P maka Q ini merupakan implikasi kan. Nah, di mana implikasi ini dia ini bernilai benar jika dia itu bernilai salah jika hanya ketika pernyataan P benar dan pernyataan Q ini bernilai salah, maka hasilnya benar. Misalnya benar maka benar, salah benar maka benar, dan salah maka benar. Dan selanjutnya di sini negasi P. Nah, negasi P ini maka dari ini kebalikannya. Jika dia benar maka salah, benar maka salah, dan salah benar, salah maka benar. Nah, negasi ini kebalikannya. Nah, kemudian selanjutnya jika P maka Q, maka kesini dulu, kemudian atau. Nah, atau ini kan merupakan disjungsi, di mana bernilai benar P dan Q ini bernilai benar, serta salah satu dari P dan Q ini bernilai benar. Jadi itu misalnya, nah ini negasi P, maka ke sini. Nah, jadi ini ke sini. Benar, salah, maka hasilnya benar. Salah, maka salah. Benar, maka benar. Benar, maka benar. Jadi setiap ada yang benar, maka hasilnya benar. Kalau salah semua, maka hasilnya salah, seperti itu. Nah, kemudian ini ke sini. Jika P maka Q, atau jika P maka Q atau negasi P, maka Q-nya sini. Nah, ini kan merupakan implikasi, maka implikasi ini dia bernilai salah ketika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Nah, jadi ini benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Kemudian salah, Q-nya salah, maka hasilnya benar. Ini benar, maka benar, salah, maka hasilnya benar. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya.
Jadi karena di kolom di akhir ini nilainya benar semua, maka ini merupakan pernyataan, merupakan tautologi, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, soal kedua, yaitu kasir ingin memastikan apakah pernyataan berikut selalu salah. Pembeli membawa uang tunai tetapi tidak bisa membeli barang. Dan jika pembeli membawa uang tunai, maka ia tidak bisa membeli barang. Maka ini kasir ini memiliki dua kondisi, di mana P pembeli membawa uang tunai dan Q pembeli bisa membeli barang. Maka pernyataan P dan negasi Q dan P, dan jika P maka negasi Q merupakan kontradiksi. Jadi apakah pernyataan tersebut ini merupakan kontradiksi? Nah, jadi kita cari ini dulu. Ini kan negasi Q, maka negasi Q di sini. Maka negasi ini kan kebalikannya. Maka benar, maka salah. Salah, benar, benar, salah, salah, benar. Nah, kemudian P, ini P dan negasi Q. Nah, P dan negasi Q, apa ini? P dan negasi Q ke sini. Nah, jadi dan ini kan konjungsi. Nah, konjungsi ini dia itu bernilai benar ketika P dan Q-nya ini keduanya bernilai benar. Nah, kalau salah satunya salah, maka hasilnya salah, seperti itu. Jadi benar, negasi Q, benar, salah, maka hasilnya salah. Kemudian benar, 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 hasilnya salah, salah, maka salah, karena salah semua. Salah, benar, karena ada salah, maka hasilnya salah, seperti itu. Kemudian jika P maka negasi Q. Nah, jika P maka negasi Q, maka ini benar, salah, hasilnya salah, kemudian salah, benar, dan benar. Nah, kemudian ini Q ya guys, ini Q. Nah, jadi peta ini masuk ke sini. Kemudian yang ini. Nah, maka ini dan ini dia konjungsi. Nah, konjungsi ini dia tuh bernilai benar ketika P dan Q ini keduanya bernilai salah kan. Bernilai benar, maka kalau salah satunya ada yang salah, maka hasilnya salah. Maka ini salah, 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 dan salah. Maka di akhir kolom tersebut ini merupakan kontradiksi, seperti itu. Sekian dari saya. Oke, halo semuanya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke kuantifikasi eksistensial. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama, soal pertama, yaitu pernyataan beberapa mahasiswa adalah pembaca buku. Apakah dapat disimpulkan bahwa beberapa pembaca buku adalah mahasiswa? Jika ia, jelaskan jawaban tersebut. Nah, jadi jawabannya, pernyataan beberapa mahasiswa adalah pembaca buku ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa beberapa pembaca buku adalah mahasiswa. Nah, ini dikarenakan pernyataan ini menunjukkan irisan antara himpunan mahasiswa dan pembaca buku. Jadi secara simetrisnya itu bahwa sebagian pembaca buku juga termasuk mahasiswa. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Jadi ada pernyataan, ada bilangan X yang memenuhi X tambah 3 sama dengan 5. Tentukan nilai X dan simpulkan apakah pernyataan tersebut benar. Jadi nilai
Jadi kan X tambah 3 sama dengan 5. Jadi kan X-nya belum diketahui. Nah, biar hasilnya 5, 3 ini ditambah berapa? Kan otomatis 2. Jadi nilai X sama dengan 2 karena X tambah 3 sama dengan 5. Nah, berarti ini nilai X sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Kan 2 nih nilai X-nya. Jadi pernyataan tersebut benar karena X sama dengan 2 ini memenuhi persamaan. Seperti itu. Mudah kan? Halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dari pernyataan berkuantor dan hukum pengasingan. Teman-teman, sekarang kita yang pertama akan membahas mengenai contoh soal dari pernyataan berkuantor. Jika teman-teman ingat, pernyataan berkuantor terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Jika pada suatu soal terdapat kata setiap, semua, atau seluruh, maka termasuk kuantor universal. Jika pada soal terdapat kata ada, beberapa, atau sebagian, maka termasuk kuantor eksistensial. Sekarang, teman-teman bisa lihat pada contoh soal yang pertama. Negasi dari pernyataan untuk setiap nilai X berlaku X kuadrat sama dengan X kali X adalah, nah ada kata setiap, artinya kuantor universal, dan ada kata juga negasi, artinya kebalikan dari kuantor universal, yaitu kuantor eksistensial. Maka kita menggunakan persamaannya ini teman-teman. Dari kuantor universal kita ubah menjadi kuantor eksistensial. PX-nya persamaannya juga PX-nya kita ubah jadi negasi. Karena tadi kuantor universal itu menggunakan kata setiap, maka kita ubah menjadi kata ada atau beberapa nilai X. PX-nya kan berlaku X kuadrat sama dengan X kali X, kita negasikan menjadi tidak berlaku X kuadrat sama dengan X kali X. Maka menghasilkan negasinya yaitu ada nilai X yang tidak berlaku X kuadrat sama dengan X kali X. Nah, kita lihat pada pilihan gandanya semua, yang bagian A semua, berarti ini salah ya teman-teman, karena semua itu kuantor universal. Kita mencari kuantor eksistensial karena negasi dari kuantor universal. Yang B, sebagian nilai X berlaku. Nah, berlaku, sedangkan kita negasikan menjadi tidak berlaku. Berarti kita ini salah ya teman-teman. Lanjut yang bagian C, setiap. Nah, ada kata setiap, berarti salah ya. Yang D, ada nilai X yang tidak berlaku. Nah, ini tidak berlaku. X kuadrat sama dengan X kali X. Nah, sama ya teman-teman, sama pernyataan tadi. Berarti kita lihat dulu yang E. Ada nilai X yang berlaku. Oh, ini yang berlaku. Harusnya tidak berlaku. Maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai kebenaran dari pernyataan berkuantor berikut. Nah, kita bahas yang bagian A dulu. Ini yang bagian A ada lambang kuantor universal. Artinya kita bisa baca semua anggota X bilangan asli yang memenuhi persamaan 2X tambah 12 kurang dari 20. Karena tadi kuantor universal, maka ada kata semua. Artinya, semua anggota harus memenuhi persamaannya. Tadi, semua X anggota bilangan asli. Bilangan asli kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Tadi kan persamaannya 2x tambah 12 kurang dari 20. Kita ganti x-nya. Kita coba ambil yang x sama dengan 1. Maka 2 kali 1 ditambah 12 kurang dari 20. 2 kali 1 itu 2, ditambah 12 kurang dari 20. 2 tambah 12 itu 14. Apakah 14 kurang dari 20? Ya, maka pernyataannya benar. Lanjut kita ke x yang sama dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 12 kurang dari 20. 2 kali 2 itu 4, ditambah 12 kurang dari 20. 4 ditambah 12 itu 16. Apakah 16 kurang dari 20? Ya, benar. Selanjutnya kita langsung ambil x sama dengan 5. Maka 2 kali 5 ditambah 12 kurang dari 20. 2 kali 5 itu 10. 10 ditambah 12 kurang dari 20. 10 tambah 12 itu 22. Apakah 22 kurang dari 20? Tidak. 22 itu lebih dari 20. Berarti salah. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan ini bernilai salah karena ada anggota dari bilangan asli yang tidak memenuhi persamaan. Karena kan kalau kuantor universal artinya semua anggota X atau anggota bilangan asli itu harus memenuhi persamaan. Ternyata ada X sama dengan 5. 5 adalah bilangan asli, dia tidak memenuhi. Artinya, nilai kebenaran dari pernyataan yang A ini itu bernilai salah. Sekarang kita bahas yang bagian B. Nah, ini ada lambang kuantor eksistensial. Maka kita baca, ada X anggota bilangan asli yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ada kata ada. Artinya, cukup ambil satu atau dua anggota bilangan asli yang memenuhi persamaan. Tadi kan persamaannya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Maka X-nya kita ubah dari bilangan aslinya. Bilangan aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ambil X sama dengan 1. Maka 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 ditambah 9. 6 kali 1 itu 6. 1 kuadrat itu 1. 1 dikurang 6. Itu min 5. Min 5 tambah 9 sama dengan 4. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 4. Harusnya hasilnya itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Kalau kuantor eksistensial itu, kita harus cari anggota yang lain. Kita cek dulu anggota yang lain. Kalau kuantor universal itu kan kalau ada satu anggota yang sudah tidak memenuhi, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, kebalikan dari kuantor eksistensial. Jadi kita harus cari dulu X sama dengan 2. Nah, X-nya kita ubahkan 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 9 sama dengan, nah 2 pangkat 2 itu 4, dikurang 6 kali 2 itu 12, 4 dikurang 12 itu 8, 8 min 8 tambah 9 hasilnya 1, bukan 0. Berarti X sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Lanjut, kita ke X sama dengan 3. 3 kuadrat itu 9, dikurang 6 kali 3 itu 18, 9 kurang 18 ditambah 9 itu hasilnya 0. Nah, berarti X sama dengan 3 itu memenuhi. Karena X sama dengan 3 itu termasuk bilangan asli juga dan memenuhi, jadi nilai kebenaran dari pernyataan ini, pernyataannya, atau kita baca, ada X anggota bilangan asli yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0 yang bernilai benar. Karena tadi apa? Ada anggota dari bilangan asli yang memenuhi persamaan, yaitu X sama dengan 3.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal dari hukum pengasingan. Teman-teman bisa lihat pada contoh soal yang pertama, semua bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0 adalah kelipatan 2. 12 adalah bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0. Kesimpulan dari pernyataan adalah premis satunya yaitu semua bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0 adalah kelipatan 2. Premis 2-nya, 12 adalah bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0. Kita cari P dan cari Q-nya. Nah, P-nya itu yang ini teman-teman. Karena jika bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0, maka bilangan itu termasuk kelipatan 2, yaitu Q-nya. Nah, premis 2-nya, 12 adalah bilangan bulat genap yang lebih besar dari 0. Berarti ini P karena dia bilangan bulatnya. Nah, sesuai rumus, jika P maka Q, jika P menghasilkan Q. Menghasilkan Q, yaitu kesimpulannya 12 adalah kelipatan dari 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika suatu bilangan X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Jika suatu bilangan X habis dibagi 2, maka X bukan bilangan ganjil. Kesimpulan dari pernyataan adalah premis satunya yaitu jika suatu bilangan X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Premis keduanya, jika suatu bilangan X habis dibagi 2, maka X bukan bilangan ganjil. Nah, berarti jika P, maka Q. Jika Q, karena suatu bilangan Q-nya kan habis dibagi 2, berarti jika Q, maka R. Nah, sesuai rumus, jika P maka Q, jika Q maka R. Itu menghasilkan jika P maka R. Jika P berarti kesimpulannya, jika suatu bilangan X adalah bilangan genap, maka X bukan bilangan ganjil. Karena P-nya ini tadi, dan R-nya maka X bukan bilangan ganjil. Nah, itu tadi contoh-contoh soal dari hukum pengasingan. Agar teman-teman lebih memahami, teman-teman bisa cari soal-soal pada internet agar teman-teman lebih memahami mengenai contoh-contoh soal dari hukum pengasingan. Halo teman-teman, kita kembali lagi mengenai membahas mengenai soal negasi, kuantifikasi, dan hukum rantai, ya. Oke. Di sini ada soal yang menyatakan bahwa dalam suatu fungsi terdapat Y berlaku fungsi 2Y plus 3 sama dengan 5. Maka negasi dari pernyataan tersebut adalah, jika kita ingat bahwa ada kata kunci terdapat, maka negasinya adalah tidak terdapat atau tidak ada. Ini sama juga ataupun memiliki ekuivalen dengan kata beberapa, ya. Kalau ingat kita beberapa itu negasinya adalah tidak ada ataupun semua. Oke. Dalam suatu fungsi terdapat Y berlaku fungsi 2Y, ya. Ini kuncinya. Maka dapat kita simpulkan bahwa
negasinya adalah tidak terdapat, ya, tidak terdapat Y, maka berlaku fungsi ini dia, 2Y plus 3 sama dengan 5. Nah, teman-teman juga ingat bahwa negasi itu adalah merupakan pernyataan yang berlawanan dengan proposisi yang dinyatakan dengan notasi seperti ini, teman-teman. Ya. Jika teman-teman bingung negasi itu apa, ini simbolnya seperti ini. Ini bermakna tidak atau bukan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada makna tidak, itu berarti negasi atau bukan negasi. Nah, jika jadi ada proposisi, nah proposisi ini ada apa, teman-teman? Proposisi ini adalah pernyataan yang bernilai salah satu benar dan ataupun bernilai salah. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai soal ini, ya, fungsi ini Y, maka berlaku fungsi ini. Nah, jadi negasinya adalah tidak terdapat variabel Y, maka berlaku fungsi 3, atau tidak ada Y, maka berlaku 2Y plus 3 sama dengan 5. Ini memiliki sebuah ekivalen ya, teman-teman. Dua kata ini ekivalen. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini dijelaskan mengenai jika semua X berlaku fungsi fx sama dengan 2x plus 4 per 7x negatif 14. Dengan x itu tidak boleh sama dengan 2. Negasi yang tepat adalah, oke. Jika teman-teman ingat bahwa semua ini memiliki negasi ataupun memiliki aturan negasi yang sama. Contohnya seperti ini. Untuk mempermudah teman-teman agar dapat menjawab soal ini adalah jika ada kata semua, itu berarti masuk ke kuantifikasi universal. Jika semua ini, maka negasinya bisa tidak semua ataupun beberapa. Itu memiliki nilai yang sama, teman-teman. Oke? Berarti jika semua X, maka berlaku fx sama dengan 2x plus 4 per 7x negatif 14, maka negasinya adalah tidak semua X, ya, maka berlaku fungsi fx. Yang ini, ya. Atau beberapa X itu tidak berlaku fungsi fx, sama ya, teman-teman, ya. Nah, lihat ini. Nah, kembali, negasi merupakan pernyataan berlawanan dari suatu proposisi. Negasi memiliki banyak jenis. Nah, ini adalah kata semua tadi ya, teman-teman. Semua berarti mau berapa? Tidak semua. Oke. Nah, jadi di soal adalah jika di soal menyatakan semua X berlaku fx, maka negasinya ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua X akan berlaku fx atau beberapa X tidak berlaku fungsi X sama dengan 2x plus 4 per 7x negatif 14, ya. Ini sama ya, teman-teman, ya. Oke, paham ya, teman-teman, ya. Jadi ini tolong dicatat ya, kalau misalnya bingung, kalau misalnya ada semua beberapa, kalau beberapa itu semua tidak ada, kalau tidak ada berarti beberapa atau ada. Ini konsep dasar dari negasi, ya, negasi kuantifikasi universal. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu disajikan. Nah, semua lagi, teman-teman. Ingat tadi kalau misalnya, sorry. Kalau ingatnya misalnya ada kata semua, berarti itu bisa beberapa ataupun tidak ada sama sekali, ya. Oke, jika semua bilangan bulat terdapat bilangan genap yang habis dibagi 2, negasi dari pernyataan tersebut adalah, oke. Jadi kalau misalnya semua, ya, itu pasti negasinya adalah tidak semua. Oke, tadi saya salah karya, bukan tidak ada tapi tidak semua, ya. Ini bisa berlaku fungsinya, aturannya. Jika semua, ada juga akan beberapa. Jadi gimana negasinya, teman-teman? Coba. Jadi negasi dari ini adalah berarti tidak semua bilangan bulat itu terdapat bilangan genap yang habis dibagi 2, ya. Jadi
tidak semua bilangan bulat yang terdapat bilangan yang genap itu habis dibagi 2. Itu negasi yang pertama. Atau beberapa. Oke, sorry kepanjangan guys, teman-teman ya. Oke. Atau beberapa ya. Atau beberapa bilangan bulat yang terdapat bilangan genap tidak habis dibagi 2. Gitu ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini teman-teman baca soal menyatakan semua bilangan ya, terdapat bilangan genap yang habis dibagi 2. Ini kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau rumus negasi kuantifikasi bahwa semua negasinya beberapa atau tidak semua. Jadi dapat tulisnya tidak semua bilangan bulat yang terdapat bilangan genap ya itu akan habis dibagi 2. Atau terdapat bilangan bulat yang terdapat bilangan genap itu tidak habis dibagi 2. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Disajikan bahwa terdapat susunan bilangan prima 3, 5, 7, 11, maka hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jika hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Bilangan tersebut bukan prima. Oke. Jika ada jika maka di soal, ini berarti masuk ke implikasi. Ya. Implikasi. Kemudian jika dia tuh memiliki notasinya banyak banget, itu berarti ke hukum rantai teman-teman ya. Oke. Dalam konsep hukum rantai kita ingat bahwa jika banyak notasi ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara. Oke. Ini jika terdapat susunan P jika terdapat susunan bilangan prima kita misalkan adalah P, kemudian maka hanya dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, kita misalkan adalah Q. Ini juga Q ya, karena sama maknanya. Nah, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Ini adalah kita misalkan R ya teman-teman ya. Kemudian bilangan tersebut bukan bilangan prima, berarti ini negasi atau ingkaran dari R. Oke, kita tulis teman-teman. Jika P ya tulis jika P itu maka Q itu maka R. Ya kan gitu teman-teman ya soalnya. Negasi R. Nah, ini pasti akan menghasilkan jika teman-teman ingat ya rumus ini. Jadi ini pasti akan menghasilkan adalah negasi P. Ya. Jadi apa dari makna dari negasi P ini? Berarti ingkaran dari P. Terdapat susunan bilangan prima. Ini dapat 2 opsi teman-teman ya. Berarti tidak terdapat susunan bilangan prima 35 11 dan seterusnya, atau terdapat susunan prima yang bukan bilangan ini. Ya, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jika perhatikan aplikasi, saya jelaskan tadi bahwa ini P, kemudian makanya adalah Q, rumusnya seperti ini teman. Kita lihat ini. Kita pasti yang sekali sih. Nah, ini kesimpulannya adalah terdapat susunan yang bukan bilangan prima. Oke, mungkin cukup sekian ya materi negasi kuantifikasi dan soal dari hukum rantai juga. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi.